Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halid Novel Adani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview secara singkat sebuah novel yang berjudul Drama at Work karya Edith PS. Novel ini mengisahkan tentang kisah seorang perempuan bernama Marsha yang bekerja pada perusahaan asuransi di kawasan elit perkantoran Jakarta. Di tempat kerjanya, Marsha memiliki seorang teman dekat yang bernama Teddy. Namun, sayang beribu sayang, setelah setahun bekerja, Teddy harus resign atau mengundurkan diri karena ia merasa tidak cocok dengan bos barunya. Teddy juga membeberkan alasan bahwa ia tidak akan bekerja untuk sementara waktu dan akan mencari jati diri dan juga Tuhan, karena Teddy merupakan seorang ateis. Mendengar kabar tersebut, Marsha merasa sedih dan bingung karena ia tidak memiliki teman dekat di kantor. Namun beruntungnya, tak berselang lama Marsha mendapatkan teman baru, yakni Nur, Raisa, dan Lala. Sepulang jam kerja, mereka biasanya nongkrong di kafe di dekat kantor untuk membahas seputar gosip-gosip di kantor. Mendengar gosip-gosip tersebut, Marsha merasa takut dan mawas diri. Entah apa yang terjadi padanya, secara tiba-tiba Marsha memutuskan untuk berhijab dan merubah total gaya berpakaiannya. Satu keluarganya pun bingung, terlebih lagi ayah dan ibunya. Dan juga orang-orang kantor merasa bingung saat ditanya. Ia hanya menjawab bahwa ia ingin mendekatkan diri dengan Tuhan dan menjadi muslimah yang lebih baik. Secara tiba-tiba, Raisa, yang merupakan salah satu teman dekat Marsha, memberikan sebuah buku tentang perjalanan seseorang yang menemukan Tuhannya, dan ditulis oleh seseorang bernama Muhammad Alif. Tapi Marsha tidak langsung menggubris pemberian dari Raisa tersebut. Ia merasa bingung mengapa ia tiba-tiba diberikan buku yang seperti ini. Tetapi ia tetap menerimanya dan menjadikan buku tersebut sebagai hiasan saja di bagasinya. Saat pulang jam kerja, Marsha melewati masjid komplek dan melihat ayahnya sedang mengobrol dengan seorang pria misterius. Ia mengira bahwa pria tersebut adalah Teddy karena memiliki postur tubuh yang sangat mirip. Namun saat Marsha dekati pria tersebut, sayang, pria tersebut sudah berpisah jalur dengan ayahnya. Akhirnya pun Marsha pulang berdua dengan ayahnya. Lalu sesampainya di rumah, Marsha meminta tolong kepada sang ayah untuk membawakan barang-barangnya di bagasi. Saat melihat barang-barangnya di bagasi, ayahnya merasa tertarik terhadap buku yang disimpan Marsha di bagasinya. Hanya membaca sekilas, ayahnya pun menyuruh Marsha untuk membaca buku tersebut karena isinya sangat baik dan menarik. Marsha pun merasa kebingungan juga, mengapa ayahnya dan Raisa tiba-tiba menyuruh untuk membaca buku ini. Pada malam itu juga, Marsha langsung membaca buku tersebut di kamarnya. Lalu, di sepertiga malam, Marsha tiba-tiba terbangun dan ingin melaksanakan sholat malam serta memohon doa untuk mengatasi kesedihan yang ia alami selama ini. Pada pagi hari sebelum berangkat ke kantor, ayahnya tiba-tiba mengingatkan Marsha agar saat sepulang dari kantor untuk langsung pergi ke musola atau masjid di komplek. Mengapa? Karena setelah sholat Isya, ayahnya akan mengenalkan Marsha dengan seorang pria. Marsha pun merasa kaget dan terkejut karena ini semua secara tiba-tiba disampaikannya. Akhirnya, jam pulang kantor pun tiba. Tanpa berpikir panjang, Marsha pun langsung pergi ke masjid komplek, tempat ayahnya biasa memimpin sholat berjamaah. Betapa terkejutnya Marsha ketika mendapati ayahnya sedang berbincang dengan pria misterius yang sebelumnya ia kira Teddy. Melihat anaknya sudah datang, ayah Marsha menyuruh Marsha untuk bergabung dalam obrolan tersebut. Tanpa ia sangka, ternyata benar dugaannya selama ini. Pria misterius tersebut adalah Teddy, dan ia telah mendapat jawaban dari perjalanan mencari Tuhan yang sebelumnya ia ucapkan. Teddy memilih untuk memeluk agama Islam dan merubah namanya menjadi Muhammad Alif. Mendengar hal tersebut, Marsha langsung menyadari bahwa buku yang sebelumnya ia baca ternyata ditulis oleh seseorang bernama Muhammad Alif, dan juga kisah di dalamnya sangat mirip dengan kisah perjalanan hidup Marsha dan Teddy selama di kantor. Keesokan harinya, kedua belah pihak keluarga dipertemukan dan disetujuilah proses ta'aruf. Tak lama setelah itu,
diumumkan bahwa Marsha dan Teddy akan segera melangsungkan pernikahan. Nah, dalam novel ini, saya telah mengambil beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, terdapat beberapa tips dalam pekerjaan dan juga menjalin hubungan. Hal ini dapat menambah wawasan pembaca. Yang kedua, alur atau jalan cerita yang ditawarkan sangatlah asyik. Mengapa? Karena terdapat beberapa momen tak terduga dalam novel ini. Yang ketiga, tidak hiperbola atau tidak dilebih-lebihkan. Perjalanan atau alur cerita dalam novel ini benar-benar seperti kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Untuk kekurangannya, terdapat beberapa bagian kilas balik, namun kilas baliknya terlalu jauh ke awal. Dan juga terdapat banyak istilah atau percakapan antar tokoh yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga membuat bingung pembaca yang tak fasih membahasa Inggris. Namun, saya dapat mengambil amanah dari novel ini. Amanahnya ialah, apa yang ditakdirkan untukmu pasti tidak akan tertukar. Allah Maha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi hambanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian dan juga kesalahan dalam kata-kata. Saya Halid Novel Adani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.